Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat silat. Udah lama nih Kang Joy nggak nyapa sahabat silat yang khususnya yang berada di Kabupaten Bandung Barat dan juga yang ada di luaran sana. Ya, pastinya semuanya yang mencintai seni budaya pencak silat. Nah, hari ini sebenarnya kita lagi ngumpul berada di Pemda Kabupaten Bandung Barat. Acaranya adalah silaturahmi dan diskusi budayawan dan seniman Bandung Barat. Nah, kurang lebih yang hadir hari ini ada 300 orang loh. Dan hadir pula di sini pengurus DPD PPSI Kabupaten Bandung Barat dan juga ketua DPC dari 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Selain PPSI juga ada komunitas-komunitas yang lainnya. Ada yang dari Jaipongan, ada yang pelukis. Wah, pokoknya budayawan dan seniman Bandung Barat. Hadir pula di sini ada moderatornya juga nih. Siapa lagi kalau bukan Pak Opik nih. Saya paling suka banget karena dia punya program kalau di TV kalau nggak salah borangan, nggak bodor sorangan. Kalau lagi bahasa Indonesia sih sebenarnya itu namanya stand up comedian. Selain itu juga hadir ada dalang, wah, dalang legendaris nih, dalang tenar nih, ada Pak Opik nih, dalang Opik. Wah, keren-keren banget lah pokoknya. Tak nggak lupa juga nih yang punyanya Bandung Barat, ada Kang Hengki Kurniawan. Beliau adalah Bupati Kabupaten Bandung Barat. So, penasaran ya? Yuk kita lihat aja ngapain aja kita hari ini. Terhormat, kami silakan untuk berdiri. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Bandung Barat beserta jajaran telah tiba di tempat acara. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang terhormat Bupati Bandung Barat, Bapak Hengki Kurniawan. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat beserta jajaran. Yang kami hormati para moderator, para akademisi dari Institut Seni Budaya Indonesia dan Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kami hormati pimpinan Museum Balai Budaya Parahyangan,
Museum Galeri Bahari, dan Museum Puspa Iptek Suntial Kabupaten Bandung Barat, beserta para budayawan dan seniman Kabupaten Bandung Barat. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam acara silaturahmi dan diskusi budayawan dan seniman Kabupaten Bandung Barat. Mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillah, dia di pamuka kalimah diri nulai praganutuna angin pangresa mantena. Puji nu jadi pangait ati urang sanggakeun ka Zat Ilahi Robbi nu nyakrawati satung kebing wiyati nyatana Gusti nu Maha Suci. Puja nu jadi panjangcang rasa urang sanggakeun ka pangresa nu ngabahudeun dasa tangkarating maya pada nyatana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pangbasuh kalbu nguras rasa dina dada. Biceun gegeuleuh anu maneuh nu marudah dina wana. Ucup ria sinareng sum'ah. Salawat sinareng salam mugia salamina dilimpahkeun ka junjungan alam. Nyatana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaulawargi, sahabat, karabat, tug-tugi ka urang sadaya saluku umatna amun masih turut-turut tumut kana ajaran mantena ti awal dugi ka akhir zaman. Bapak, Ibu, hadirin anu kusim kuring dipihormatan. Sakedapan urang ngecageun pikir nu pabelit dina ati. Ya cagen rasa Kepal galiwota dina dada kalian urang sasarengan madep kanu Maha Agung. Urang nembrakeun dua panangan kalian uang pundut karidoan. Urang sami-sami ngadua ka pangusa Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal riyad min jami'il khairatil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidina wa tarhamna wa tarhamna wa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab
Rabbana dolamna angkusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bil barakati al-Fatihah. A'udzu billahi. Sampurasun. Puji syukur mangga urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Wirehna dina dinten siang ieu urang tiasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok dina raraga silaturahmi sareng seniman budayawan Kabupaten Bandung Barat. Hilap selawat sareng salam mangga urang sanggakeun sapenuhna kajuginan urang sadayana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka keluargina ka para sahabatna tur urang sadayana nu aya di dieu kenging syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kapihatur Pangarsa Pak Bupati Bandung Barat Kang Hengki Kurniawan atau Bupati Bandung Barat, kapihatur kapilenggah para nonoman seniman budayawan Kabupaten Bandung Barat anu kusim kuring dipihormat sareng dibanggakeun upami disebatkeun hiji mah kata titi sadayana panginten tukituna hatur nuhun kasuntinganna di ieu tempat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan silaturahmi dan diskusi bersama budayawan dan seniman Kabupaten Bandung Barat di tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak Bupati yang kami hormati, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan laporan kegiatan silaturahmi dan diskusi bersama budayawan dan seniman se-Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut. Pak Bupati, Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah yang memiliki potensi alam dan keagamaan seni budaya yang luar biasa. Dan potensi tersebut selain merupakan kebanggaan juga menjadi tugas besar kita semua untuk dapat meningkatkan ketahanan budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Kegiatan silaturahmi dan diskusi budayawan dan seniman juga selaras dengan amanat pokok pikiran kebudayaan daerah atau disingkat dengan PPKD Kabupaten Bandung Barat, yaitu membangun sinergitas antara seniman budayawan dengan pemerintah dalam mengelola, membangun budayaan melalui perluasan ruang-ruang diskusi untuk mencari kesamaan, pandangan, komitmen, ide serta visi dan misi antara pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan seluruh stakeholder kebudayaan dari berbagai latar belakang kompetensi dalam rangka pembangunan kebudayaan yang lebih baik. Bapak Bupati yang kami hormati, kegiatan silaturahmi dan diskusi budayaan pada hari ini, Sabtu tanggal 21 Januari tahun 2023, diselenggarakan dalam rangka menggali berbagai isu budaya, program kerja pemerintah daerah, serta menguatkan
semangat gotong royong membangun perdamaian dan persatuan antar seniman dan budayawan se-Kabupaten Bandung Barat. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menciptakan harmonisasi dan sinergitas yang positif antara seniman, budayawan se-Kabupaten Bandung Barat dengan pemerintah daerah untuk sama-sama mengembangkan dan melestarikan seni budaya sebagai satu kekuatan dalam meningkatkan keunggulan di daerah. Adapun peserta yang hadir di kegiatan silaturahmi dan diskusi hari ini, Pak Bupati, kurang lebih 300 orang dari berbagai kalangan seniman, budayawan se-Kabupaten Bandung Barat, perwakilan akademisi dari ISBI. ISBI sudah hadir ya? ISBI, UPI Bandung sudah hadir. Perwakilan dari 3 museum, yaitu Museum Balai Budaya Parahyangan, Museum Galeri Bahari atau Mugaba, dan Museum Puspa Istek Sundial, Kota Baru Parahyangan. Hadir pula Pak Bupati dalam kesempatan pagi ini berbagai komunitas seni dan budaya dan tradisi yang ada di Kabupaten Bandung Barat seperti PPSI, Pepadi, Kelabar, Pamenca, Pergosi, Patri, Sarampaks, dan THCB, Dewan Kebudayaan Bandung Barat, Juru Pelihara Situs, Komunitas Ikat Sunda, Yayasan Kamandaka, beserta yang lainnya. Pak Bupati yang kami hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Selanjutnya kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan memberikan sambutan dan arahan serta motivasi kepada budayawan dan seniman yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Rekan-rekan seniman budayawan, sebenarnya hari ini saya harus ada di Makassar, tetapi karena tidak ada yang undang dan tidak ada keperluan, lebih baik berkumpul bersama dengan rekan-rekan di sini. Lalu jangan sampai saya disalah-salah, karena di dalam bahasa Sunda ada peribahasa Muntawano Muabogo. Di dalam bahasa Indonesia ada peribahasa kalau tak kenal maka tak sayang. Di dalam bahasa Arab ada peribahasa kalau tak kenal maka tak aruf. Perkenalkan, nama saya Taufik Fatur Rahman, orang Persib, mungkin sudah tidak asing lagi. Saya sempat menjadi manajer Pak Bupati, manajer Persib, 2 kali ketua Panpel, ketua harian. Jadi saya sangat hatam sekali kalau nyogok wasit, gitu ya. Karena saya pelaku. Saya pernah komplain ke orang tua, Pak, saya orang Sunda, kenapa nama saya ke Arab-Araban Taufik, gitu kan. Tidak ngang, tidak tatang, tidak dayat. Waktu itu orang tua saya menjawab, nak, orang Sunda itu bebas memberi nama apa saja, asal jangan 4 nama. Punten. Yang pertama, orang Sunda jangan diberi nama Ina, Toto, Budi, dan Asep. Punten Nusambinya. Kenapa orang Sunda jangan diberi nama Ina dan Toto? Kan itu merek kloset. Ridho tuh anak orang dikihan ku batur gitu kan. Enggak ya. Yang ketiga, orang Sunda jangan diberi nama Budi, karena Budi itu nggak pernah bayar utang. Ada peribahasa, hutang nyawa dibayar nyawa, hutang budi dibawa mati. Yang keempat, orang Sunda jangan diberi nama Asep, karena suka menyebabkan kebakaran. Tidak mungkin ada Asep kalau tidak ada api. Asep. Tapi di Persib sangat percaya Persib akan menang kalau pemainnya banyak yang namanya Asep. Kapungkuran 5 kan. Asep Dayat,
Asep Munir, Asep Pos Sumantri, Asep Pustiana, ayeuna teh saurang-urang akan Asep teh. Bari Persib somong. Kamari Kacang Garuda bari masihan 50 miliar ditolak ku Persib. Kacang Garuda 50 miliar. Karena syaratnya berat. Lapang Gebela dan Jelaka Rupat kena dipelakan suuk. Bari di mana tuh? Bari di mana? Main balnya gitu. Nah, ini berkaitan dengan Bandung Barat. Saya juga punya pendapat, ternyata Asep itu telah merubah paradigma orang Sunda. Kang Opik, tidak selamanya kita menanam jagung berbuah jagung, menanam singkong berbuah singkong, karena menanam stroberi jadi Asep. Asep stroberi itu Asep sudah 17 rumah makan itu, omsetnya ratusan juta. Beliau sangat berkeinginan untuk mengelola situ Cibulu, dibuat rumah makan Asep Strawberry. Itu untuk PAD Kabupaten Bandung Barat gitu kan. Tadi saya mendengar paparan dari Pak Kabid ini untuk mengharmoniskan Pemda, dinas, dan kita para seniman. Ini sejalan dengan konsep karuhun kita. Tritang tu di buana ya, ada versi, ada tokoh pemerintahan, ada tokoh wakilan, rama-rama yang berkecimpung dalam bidang seni dan budaya. Bohong kalau orang mengatakan bahwa sebuah daerah akan maju kalau seniman dan budayawannya tidak hidup. Makanya saya punya pendapat, tugas pemerintah itu ujung-ujungnya patani mukti, padagang senang, seniman raharja. Bukan petani tinggal daki, padagang rawi hutang, seniman ngejual gamelan. Jangan begitu. Bohong lah kalau sebuah negara, sebuah daerah akan maju kalau seni dan budaya tidak dirawat. Alhamdulillah, saya bertemu dengan rekan-rekan, dengan Opik sebagai Ketua Dewan Kebudayaan, Abah, dan Kang Dinda. Ini potensi Bandung Barat. Dan satu kebening langit, satu angka raking jagat, tentu di dunia ini banyak orang yang bahagia, tapi kebahagiaannya tidak akan melebihi kebahagiaan kita, karena pertama kali kita bisa bertemu dengan Kang Hengki. Dalam kesibukan beliau, menyempatkan bertemu, karena bukan mungkin lagi ada sebuah keharusan. Bandung Barat akan maju kalau seni dan budayanya akan terpelihara. Ya. Juga saya melihat ada dari Padepokan, dari kampung adat, kurang apa lagi, alamnya, kulinernya. Bandung Barat itu berpotensi untuk menjadi kabupaten termaju di Indonesia. Nah, jadi rekan-rekan, saya sebagai penunggu catur, moderator, ini waktu yang disediakan untuk kita sampai pukul 12 ya. Sebenarnya bahasa Sunda itu bahasa yang terkaya di dunia, Pak. Kita punya 40.000 kosakata gitu kan. Gerakan mata aja dalam bahasa Indonesia kan cuma ada 7. Menatap, menoleh, memandang, berkendi, pujang mata, melotot, mendelik. Kita kan punya 32. Nutup, nulu, mencorong, nenyo, purum maya, mengetang, kucap-kucap, purum bunta ya. Kalau kita disuruh mengarang dalam bahasa Indonesia, semua kata-kata diawali dengan fonim M paling 12. Mama menyuruh membeli marmot. Marmotnya mati, mama menyesal mengapa menyuruh membeli marmot 12. Sudah mah desa 7.000 M sedayana. Sok etang ku Kang Dinda. Mang Maman mikir-mikir meuli mobil. Meuli moal ya. Ya, kurang lebih begitulah.
Jadi ini ada beberapa perwakilan dari komunitas, dari lingkungan seni, diharapkan bukan bertanya, mengusulkan saran-saran bagaimana agar seni dan budaya di Kabupaten Bandung Barat ini bisa. Jangan meminta, itu mah udah otomatis. Karena Kabupaten Bandung Barat, ibu kota di ngamprah, ya udah wajar kalau kita ngamprah permohonan wajar. Itu betul biasa gitu. Ngamprah memberi. Jadi jangan ada pengulangan yang temanya sama ya, Tapi sebelum saya mempersilahkan kepada rekan-rekan untuk menyampaikan saran, usulan, masukan, mungkin Pak Bupati bisa menyampaikan 1000-2000 patah kata ya. Maka Pak Bupati. Nuhun Kang Opik, Bapak Ibu boleh tepuk tangan untuk Kang Opik, luar biasa. Tadi di ruang tunggu saya sudah banyak belajar dari beliau, ditambah di sini. Nuhun Kang Opik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampurasun. Alhamdulillah, waskurillah. Marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah ilahi Robbi pada pagi hari yang cerah ini. Bapak Ibu, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala Dinas Sparbud Kabupaten Bandung Barat, Kang Panji. Yang saya hormati moderator Kang Opik. Kemudian tokoh budayawan Kang Opik juga. Kang Dalang, saya memanggilnya Kang Dalang. Kemudian Bapak Ibu, para tokoh budayawan yang hadir, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Tentu hari ini suatu kebahagiaan, suatu kehormatan bisa bersilaturahmi. Ya. Tapi saya menyampaikan permohonan maaf karena sedikit terlambat. Sebenarnya sudah dari jam 8 pagi di sini di gedung sebelah dengan teman-teman SPKP SPSI, teman-teman serikat pekerja untuk memberikan materi terkait peningkatan kualitas SDM, sehingga karena acaranya juga ada beberapa tamu dari pusat yang belum hadir sehingga juga molor sampai pada akhirnya bisa tiba di sini tadi jam 11 siang. Meskipun sudah jam 8 di sini, jadi saya menyampaikan permohonan maaf. Bapak Ibu yang saya hormati, saya setuju apa yang tadi disampaikan Kang Opik. Ya, negara maupun Kabupaten Bandung Barat ini bisa maju kalau kita terus melestarikan kebudayaan yang kita miliki. Sebagai contoh saja misalnya budaya gotong royong ya. Dengan budaya gotong royong kita bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Tidak usah jauh-jauh, 2 tahun terakhir kemarin karena pandemi COVID-19, dengan kita bergotong royong, bahu-membahu, ada bahasa kerennya disebutnya kolaborasi pentahelik, kita bisa menuntaskan pandemi ini dengan baik, kita bisa menyelesaikan target vaksinasi dengan baik karena gotong royong. Baru terjadi di dunia, ya mungkin hanya di Indonesia, TNI Polri juga turun door to door menyuntikkan vaksin ke masyarakat. Kalau di luar negeri itu dikerjakan oleh tim kesehatan saja, tapi di sini kita bergotong royong. Bahkan tetangga yang mampu membantu 1-2 tetangganya yang tidak mampu. Bayangkan kalau budaya gotong royong ini di tengah-tengah kita. Masyarakat cuek, acuh tak acuh. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan visi misi dari pemerintah juga, visi misi pembangunan kalau kita tidak bergotong royong. Itu salah satunya.
Kemudian juga ada kebudayaan yang menjadi identitas suatu daerah. Seperti mungkin banyak kita lihat ya, Kang Opik di Bali, itu ada ngaben yang itu juga menyedot wisatawan untuk hadir, sehingga usaha-usaha lokal itu bisa tumbuh berkembang. Nah, diskusi hari ini kami ingin bagaimana budaya itu bisa terus kita lestarikan dan teman-teman seniman dan budayawan itu bisa terus berkembang dan bisa menghidupkan usaha lokal kita. Karena kami optimis cepat atau lambat Bandung Barat ini akan menjadi gerbang dunia. Pertumbuhan ekonominya akan meningkat, kemudian juga pariwisatanya juga akan meningkat. Nah, ini yang akan kita persiapkan. Bagaimana Kabupaten Bandung Barat ini memiliki diferensiasi. Bagaimana budaya yang nanti akan kita create bersama-sama dengan para seniman budayawan ini bisa menarik wisatawan, dan pemerintah siap konsisten membuat acara-acara budaya yang setiap tahunnya akan kita gelar. Kan kita bisa melihat di Banyuwangi, itu ada kegiatan rutin tahunan. Nah, kami ingin Bandung Barat memiliki seperti itu. Karena saya sebagai seniman juga, ya, saya hidup memiliki, ya alhamdulillah penghasilan, memiliki tabungan dari hasil saya menggeluti dunia seni. Nah, ini yang saya ingin bagaimana seni di Bandung Barat ini bisa kemudian menyedot wisatawan, dan tentu seniman dan budayawan ini di kemudian hari bisa lebih sejahtera. Kita memiliki, atau sebentar lagi Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan, kereta cepat akan beroperasi di bulan Juni insya Allah. Kalau melihat pertumbuhan di berbagai negara, yang namanya kereta cepat ini pasti akan membuat pertumbuhan ekonomi itu meningkat. Akan banyak pembangunan di sini, dan juga ada beberapa tempat-tempat wisata yang nanti akan dibuka. Ada Taman Asia Afrika di Walini 1.200 hektar, itu didesain oleh Pak Nyoman Nuarte. Nah, mudah-mudahan di dalamnya itu nanti peran atau seniman dan budayawan ini bisa menampilkan karyanya di situ. Saya kemarin sudah menyampaikan ke Pak Kadis, coba dibuat setiap Rabu, ya, atau Kamis atau hari apapun di Pemda ini, di sudut mana itu menampilkan kesenian yang tentu nanti ya harus disupport setiap Rabunya gitu, bergiliran gitu. Siapa yang menampilkan, kemudian bagaimana tempat-tempat wisata ini konsisten, ya, menampung atau memberikan ruang bagi seniman dan budayawan ini untuk bisa tampil menampilkan karyanya. Jadi itulah harapan saya di diskusi ini. Mudah-mudahan diskusi ini selain dicatat sebagai amal ibadah, karena silaturahmi ini kalau kata guru saya ini kan memperpanjang usia dan menambah rezeki kita gitu ya. Jadi mudah-mudahan silaturahmi ini dicatat sebagai amal ibadah dan tentunya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Kang Opik untuk sebagai pembuka. Saya ingin mendengar mungkin masukan dari teman-teman, dari Bapak Ibu tokoh budayawan dan seniman, agar di kemudian hari kita bisa membuat program sesuai dengan aspirasi Bapak Ibu semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sebagai pembukaan. Hatur nuhun, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun dari saya, Kang Opik. Ada pantun. Oh, pantun. Nah. Delman kusirna Kang Wawan. Di baturan kujang tatang. Seniman sareng budayawan. Haturan wilujeng tepang. Nah. Hatur nuhun Kang Opik. Pantunnya, oh masih ada satu lagi. Saladah ker parat hurang. Ayak areng dina gule. Seni Sunda anu urang, yuk bareng urang mumule. Atur nuhun. Atur nuhun Pak Bupati. Barusan kita mendengar paparan dari Pak Bupati. Saya 2 minggu yang lalu diundang Pak Bupati Tasik ke Pangandaran. Lama mengorok, beliau pulang dari itu Pak, di Prasagi itu untuk meneliti bagaimana perubahan perilaku
masyarakat yang terlintas jalan tol. Nah, mungkin dengan adanya kereta cepat, dengan adanya jalan tol, itu akan merubah karakter orang Bandung Barat gitu kan. Kita mengenal orang Sunda kan tidak sombong dulu. Gunung yang paling tinggi di Jawa Barat kan Gunung Ciremai. Kecil Pak, Ciremai itu bukan Gunung Kadu, bukan Gunung Kalapa. Karun kita itu Gunung Ciremai, kan tidak sombong. Buah kecil, itu menganalogikan bahwa orang Sunda tidak sombong. Tapi dengan adanya handphone, itu merubah karakter. Saya waktu kecil kan, kalau mau makan 3 gerakan, cuci tangan, baca bismillah, makan. Sekarang kan 4, dipoto dulu, dipoto, dikirim, itu ria. Itu. Walaupun saya juga suka Bupati ya. Di samping saya ada Kang Opik, dalang lah. Jadi Pak Bupati di Bandung Barat ini giliran. Jadi yang sekarang kebagian tugas duduk di depan menemui Pak Bupati yang namanya Opik. Kalau ada yang namanya Opik silakan duduk di sini bertiga. Ini Opik, ini Opik. Kalau ini dalang, saya mengurus bola gitu. Jadi filosofi yang ada di dalam cerita wayang itu ya bisa menjadikan cermin bagi anak didik kita. Nanti Kang Opik akan memaparkan, beliau juga sebagai Ketua Dewan Kebudayaan KBB yang belum dilantik Pak, mungkin mohon dengan segera dilantik. Akan memaparkan bagaimana keinginan, konsep, harapan Dewan Kebudayaan KBB. Kalau soal wayang itu satu filosofinya, kerukunan. Ada seorang turis pulang nonton wayang, ditanya sama gaib, bagaimana kesan Anda setelah nonton wayang? Saya menghormati soal kerukunan. Tadi saya melihat perang ramai sekali. Wayang udah dikotakkan rukun. Dia memang ada kepala saya ada di kotak. Kaupik, bangga Kaupik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anu dihormat Bapak Bupati Bandung Barat, Bapak Hengki Kurniawan, Pulancit, Kang Haji Opik Pagurohman, di Sunda mah janten Taufik, oge janten Opik penginten. Kami secara mesin kuring. Terus Pak Gadis Butar, anu enggal, alhamdulillah, parantos rawuh, utami ka sepuh anom jalar istri, lancik-lancik simkuring panginten di sababaraha elemen anu dangat ayeuna ngahaja ngaluuhan karena pangulemna di nararaga silaturahmi anu lebetna di antawisna aya diskusi perkawis budaya sababaraha sasi kapangker rehing parantos diayakeun milih Dewan Kabudayaan anu ngalangkungan proses anu lumayan rada rumit rupi-rupi kajantenan anu kaalaman kusim kuring sareng reng-rengan nanging ku nyaahna diantawisna eta estuning teu ungut kalinuan teu geda kaanginan bawiraos kabudayaan kedah keukeuh nanyeur di lemur sarakan urang utami di Bandung Barat margi dina budaya teh sepuh kapungkur parantos sagala rupi nyampak di dinya dina budaya boh tata basana boh adabna boh wujud-wujud kesenian nu dudugi ka danget ayeuna masih keneh sumebar turta janten ajen inajen oge ciri hiji wewengkon utami di Bandung Barat kunaon timbul hoyong ngadegna Dewan Kabudayaan upami ngetang kana ahli mah simkuring sanes ahli upami ngetang kana praktisi mah panginten praktisi simkuring teh. Nanging
simkuring kapetok ku para sepuh-sepuh sadayana di para di Satatar Bandung Barat kanggo mupuhuan anu tangtosna peryogi pisan pangdeudeu oge pangrojong di rupi-rupi kalangan atau napi rupi elemen. Dan ingda upami dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa bongan pangintenda nunamina Dewan Kabudayaan mah istuning kedah aya karesmian benten sareng kabudayaan anu dicepeng ku sepuh-sepuh urang kapungkur gitu. Yoge panginten anu nungtut simkuring bikin tumares diantawisna ka Bapak Hengki Kurniawan iraha di istrenanana Dewan Kabudayaan supados di Bandung Barat di Lemur Salakan kirang langkung sapartos gitu. Pentingna atanapi ayana Dewan Kabudayaan di wewengkon urang teh memang upami di arawaskeun ku urang panginten seueur pisan hal-hal anu danget ayeuna tos katoler-toler. Nya panginten di widang kabudayaan anu tangtosna ngabantos ka widang pamarentahan anu ngabantos pikeun ngawujudkeun sakumaha anu dicita-cita ku urang sadayana dina widang budaya. Begitu kurang lebih. Maaf kalau kurang paham. Oh siap. Alhamdulillah namanya teh saurna Dewan Kabudayaan baris enggal di istrenan. Hatur nuhun Pak Bupati, hatur nuhun. Sakitu sempat tawis Kang di simkuring. Nuhun Kang Opik. Anu prayoga digurat badagan Opik tadi, seni mah kedah tiasa ngigelan zaman. Jadi seni itu Pak Bupati harus bisa mengikuti perubahan zaman. Kita mungkin tahulah ada satu ayat di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, sesuatu yang hidup pasti akan mati. Kalau kesenian yang sekiranya tidak bisa hidup ya kita relakan. Karena akan muncul seni-seni baru. Jadi kalau kita ada dua bulatan besar, lalu bersinggungan, di tengahnya ada yang diarsir, nah itu seni-seni baru. Sama di dalam sastra, di dalam seni tari, di dalam seni drama. Tapi kita jangan kebablasan. Membuat kesenian itu kita harus beradab. Harus berpola kepada agaman kita. Maksudnya jangan kebablasan kita mengenal lah kalau di TV ada sholawat, di jogedan gitu kan. Ibu-ibu ada joget di Masjid Al-Jabar ya. Terjemah Al-Quran dibuat macapat, dibuat kembang Sunda. Saya bukan mengartikan kebablasan, karena kalau terjemah Quran di dalam pupuh itu pasti agak kesulitan, karena akan ada guru lagu, guru bilangan. Suatu saat mungkin ada kebablasan, imam atau kepala baik atau mempersilahkan yang mau Jumatan itu bisa didangdutkan. Di mana-mana khotib nuju khutbah, umat makmum ulah garaneng. Tidak salah. Tenanawan, tapi nanawan kita Ustaz Epi mah gitu kan. Nah, tentu di dalam pengemasan sebuah bentuk kesenian itu ya kesenian itu adalah produk. Kalau sudah jadi bagaimana kita memasarkannya? Mungkin di sana ada tim kreatif, ya, ada konseptor, ada kreator, ada aktor. Yang tiga unsur tadi, saya percaya di Bandung Barat itu gudangnya. Untuk yang pertama kali, barangkali kita bukan barangkali, saya persilahkan dari akademisi ya, dari ISBI, dari UPI untuk
memberikan pemaparannya secara unsur bagaimana kesenian, kebudayaan, seniman, para budayawan bisa harmonis dengan program-program yang dicanangkan oleh PMK Kabupaten Bandung Barat. Mangga bade upila, mangga upila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang? Saya ada di mana-mana, Kang. Hari ini saya mewakili kaum akademisi lah gitu ceritanya. Dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Kami di sini ada 3 orang dari Fakultas Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia. Mengenai pengembangan budaya dan lain-lain yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Kebetulan Abi oge orang Bandung Barat, Pak. Abi linggi di Lembang. Jadi untuk pengembangan budaya, kebudayaan ataupun seniman, kita UPI khususnya EPSD siap bekerja sama dengan pemerintah, dengan dinas. Jadi kalau kapanpun mau dibuat SPK terkait riset untuk situs budaya, lalu pengembangan budaya, kita akan sangat senang hati melakukan kerjasama dengan dinas terkait. Lalu Kang Hengki, yang saya pengen dari dulu sebetulnya pernah ngobrol dulu sama Bu Kabit, Bu Heni, bahwa saya pengen di lokasi Pemda ini ada pasar senja namanya, pasar seni jeung jajanan gitu. Jadi dihidupkan setiap hari Sabtu atau hari Minggu supaya para seniman bisa tampil di Pemda. Nah, terkait dengan riset dan lain-lain program-program itu yang bisa disamakan, saya kebetulan sama Wakil Dekan Fakultas Seni dan Desain Pak Tri Karyono. Mangga Pak Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur sewu nuhun parantos di ulem dina tempat anu mulia ini, mulia ieu. Kahatur Bapak Bupati, hatur nuhun pisan di ulem. Terus oge hatur nuhun ka Dewan Kebudayaan Bandung Barat, ka Disparput anu enggal wilujeng pancen tugas rupina urang sasarengan wae midamel hal-hal anu terkait dengan kebudayaan margi modalitas urang sadaya di Bandung Barat tos katingali pisan luar biasa. Hatur nuhun oge ka Kang Opik. Kang Opik insyaallah abdi sering pisan ningali Kang Opik di berbagai acara. Dan insyaallah pribadi saya kawitan mahasiswa di Gakihuari masih ikikibung lah dina kegiatan kesenian itu bauan sareng mahasiswa gabung lebur kirang langgung itu. Aya sababaraha hiji anu bade di tadi di piwarangna usul ku Kang Opi oge-nya da ari nyungkeun mah gampil saurang katanya. Ieu mah usul. Yang pertama tentu saja terkait dengan potensi yang ada di Bandung Barat. Saya melihat Bandung Barat banyak komunitas atau kantong-kantong seni yang sangat amat potensial. Wabil khusus saya sendiri, jadi saya sekaligus memperkenalkan diri saja. Jadi kalau klik rumah Zafa, itu rumah saya tempat aktivitas berkesenian. Artinya saya tidak pamrih, not pretension untuk bekerja di kesenian di sisa waktu untuk melayani kegiatan masyarakat juga mahasiswa. Saket ningali di Kopi Armor, ningali kaluhur Pak Bupati, aya bumi bodas 4 lantai alhamdulillah. Nu diwangunna teh sasasih sapihang. Tapi Sunda mah kitu ngabangunna saalit-alit tapi insyaallah manfaat kangge masyarakat. Tah sahoyong pribados dina dinten ieu terkait dengan kegiatan teh seueur di Bandung Barat, janten aya hiji forum komunikasi anu mungkin diikat oleh Dewan Kesenian Bandung Barat ku Kang Opik. Kalau sang jenengan sami Kang Opik janten
mungkin aya kegiatan anu dibungkus ku jejaring anu gambil aya nama ditarik kana IT supados naon engke teh kegiatan satu sama lain bisa saling mengenal. Saling mengenal mengapa? Ya karena kegiatan itu mungkin sangat memungkinkan nanti ditarik ke kampus. Tadi sudah saya disampaikan bahwa kampus sebetulnya sangat percaya bahwa Bandung Barat sudah menginventarisasi berbagai kegiatan. Namun penguatan atau reinforcement-nya menurut saya ada di kampus. Bisa nanti dalam bentuk kajian, riset, dan lainnya merapat. Insya Allah tadi kalau urun rembuk berarti merapat kampus ke kegiatan Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan kegiatan riset. Yang kedua tentu saja kami juga punya potensi branding karena punya jurusan atau prodi DKV. Jadi kan sekarang sudah saatnya segala sesuatu yang terkait dengan informasi supaya ingin mendunia tentu saja ya letaknya ada di IT tersebut. Ada DKV juga ada film dan televisi. Jadi hal itu memungkinkan untuk nanti kita, saya lebih tepatnya mengatakan orang sadaya itu kerjasama saling merapat dan teu aya istilah seniman akademisi langkung luhung batan seniman anu sanes teu aya sajajar urang sareng-sareng ngabangun Bandung Barat. Itu kirang langkung usulan pribados hatur sewu nuhun. Hatur nuhun tadi masukannya dan sarannya terkait tadi pasar senja tadi ya, mengkolaborasikan antara kesenian dan juga jajanan. Artinya ekosistem itu kita ciptakan gitu, sehingga ini berkelanjutan. Nah ini juga yang menjadi agenda-agenda kita setiap tahun dan mungkin setahun itu banyak agenda pameran UMKM. Nah di situ UMKM pada akhirnya mendapatkan omset. Nah tadi masukan akan bagus bagaimana mengkolaborasikan antara kesenian dan juga UMKM sehingga keduanya bisa hidup, bisa memiliki omset. Nah ini yang Pak Kadis mohon dirancang, kita buat satu event yang gebiar sebagai pilot project misalnya di Pemda dalam waktu dekat, apakah nanti sebelum ulang tahun atau pas saat ulang tahun di Pemda kita mulai dengan pasar senja tadi. Sambil kita menunggu pembangunan alun-alun kita bisa buat di Lapang Mekarsari, biasa kita upacara Pak Kadis. Nah kita juga sedang membangun alun-alun Bandung Barat yang nanti ke atasnya ada gedung kreatif dan juga gedung budaya dan juga gedung olahraga. Nah ini yang ide-nya sudah kita buat, yang ke depan kita ingin bagaimana seniman ini memiliki tempat atau ruang untuk bisa menampilkan karya-karyanya. Tapi kita dukung Kang, kita dukung ya Pak Kadis ya. Dan tadi soal riset tadi juga boleh kan kami dibantu, jadi bisa memberikan masukan ke kami kira-kira kebudayaan apa yang ini menjadi beda gitu. Bandung Barat memiliki diferensiasi. Seperti kemarin pada rapat dengan OPD saya sampaikan, yuk coba Pak Kadis, kaitan ini bicara kaitan pertanian ya. Coba kuatkan riset. Kira-kira di Bandung Barat ini tanahnya bagus untuk nanam apa? Kemudian itu yang kita jadikan misalnya perbedaan dengan kabupaten kota lain. Misalnya Bandung Barat kota stroberi, Bandung Barat kota musik, Bandung Barat kota ini harus punya ciri khas. Nah ini yang kemarin hari saya pulang dari Blitar ketika pulang dari Blitar kami langsung rapatkan itu. Kami ingin ada perbedaan Bandung Barat dengan kabupaten kota lain. Kita harus punya ciri khas. Nah, ini yang kami butuh tim akademisi untuk bisa rembuk, bisa memberikan masukan kepada kita. Nah, untuk keberlangsungan teman-teman seniman dan budayawan, saya harapkan juga memiliki koperasi. Saya setiap tahun menandatangani NPHD koperasi. Ini kalau ada dinas koperasi, nanti kami ada jam 1:30 pertemuan dengan para pelaku UMKM. Nah, setiap tahun saya menandatangani NPHD koperasi UMKM, ya, bantuan-bantuan untuk koperasi dan bantuan hibah ke koperasi ini bisa setiap tahun. Kalau ke organisasi itu secara aturan ada jedanya.
tahun ini dapat, tahun berikutnya tidak dapat, tahun berikutnya bisa dapat. Nah dengan adanya koperasi ini mudah-mudahan ya ini bisa ya sebagai modal kita buat event. Nah makanya saya berharap Pak Kadis pertemuan seperti ini bukan hanya hari ini saja, tapi kita buat mungkin kita sepakati bisa rutin apakah 2 bulan sekali, apakah 3 bulan sekali sehingga kita bisa lebih mengenal satu sama lain. Mungkin nanti juga ada usaha-usaha yang antar anggota ini bisa menambah omset dan sebagainya. Pokoknya dibikin rutin gitu Kang Opik. Kang Opik siap ya berarti ya rutin ya 3 bulan sekali gitu ya. Siap. Oke lanjut Kang Opik. Pak Kadis jeli sekali kerjasama dengan UPI ya. Kan UPI ini sekarang punya kurang lebih 80.000 mahasiswa. Saya tahu persis Pak. Karena Ketua Ikatan Alumni itu Pak Enggar, mantan Menteri Perdagangan, Ketua Umum, saya wakil Ketua Umumnya, Bendahurumnya Asep Strawberry, makanya saya sering ketemu gitu. Saya tahun 78 masuk IKIP Pak, saya normal. Saya masuk IKIP, keluar IKIP. Ada yang tidak normal, masuk IKIP, keluar UPI, itu normal ya teman. Ada bermacam-macam jurusan, termasuk untuk pariwisata. Tadi kan 3 yang dimasukkan itu ya. Pertama karena di KBB itu banyak kantong seni, lalu forum komunikasi, dan mengadakan pasar seni dan kuliner ya. Itu biasanya kebudayaan Jawa, kuliner itu. Ada peribahasa kan, bahasa itu. Witing Tresno, jalanan soko kuliner. Kulino, bukan kuliner ya. Tapi Pak Kadis saya sebagai penduduk Bandung kan kadang-kadang Bandung kota kembang, di mana di Bandung ya kembang, di Parongpong kembang mas. Di Lembang, tapi saya melihat kembang plastik, bukan dari Parongpong itu Pak Kadis. Koperasi kita mengenal ada namanya UGA, ada Cacandran, ada Suluk, UGA Siliwangi, UGA Bandung, UGA Lebak Cawene. Tentang ramalan ratusan tahun ke depan Pak Bupati. Cacandran tentang kewilayahan. Cianjur, Katalanjur, Sukapura, Ngadungora, Sumedang-Kalangan. Suluk ini moto koperasi. Ada koperasi di kampung saya 1 bulan bangkrut karena suluknya motonya salah. Leukeun nginjem jarang neuneuun. Sebulan hancur gitu. Kang Dina ya, tos ngacung ya, bangga. Ini senior saya Pak Kang Dina ya. Usul anu kahiji sampurasun heula. Usul nu kahiji kanggo Kang Taufik Faturrahman sulap heula. Kudu sulap heula. Sok sulap ayeuna eta usul nu kahiji. Anu usul anu kadua sanes usul. Anu kadua ngawilujenkeun ka Kang Opik oge, Kang hatur nuhun. Abdi reles ka akang kersa janten pupuhu di kebudayaan. Itu abot nakang budaya teh nyakup seluruh hirup kahirupan eta aya di budaya. Ada ekonomi politik eta aya di budaya. Eta mangga abdi ngawilujenkeun apa bupati panginten kieu kumargi dina silaturahmi ieu mah sanes surat tapi panginten teh aya lepatna kumargi di aya bahasa silaturahmi Kang kieu ieu mah kanggo orang Sunda kan. Abi teh aya keluhan tinu gaduh munggaba itu kan si Kang Ade Sopandi memang tadinya teh kan museum eta teh alit jalanan memang tes rada diageungan gitu da hiji-hijina panginten orang Sunda nu gaduh perahu eta kan didinya ageung di perahuna ke Kang tapi atas kali rupanya ka Kang Ade hiji eta kaduana panginten aya pangangkenan lah di kepala daerah. Daya mah ka abdi teh kumanya ngageri gitu ngalangsa cenah Kang saya tuh bintang 4 jenderal KSAL anu jarak nage 60 tahun ti orang Sunda ka orang Sunda deui ti zaman Kang Edi ya Adi Martabinata ayeuna ka Kang Ade Sopandi 60 tahun gila pisan teh orang Sunda jadi deui eta teh. Anjeunna nyarios teh beri eueuh pisan pengakuan ka tokoh-tokoh orang Sunda anu di pusat atau napinya anu nuju manggung ka pungkur. Anjeunna ngadugikeun ka sim kuring kieu.
Kang saya tuh boga anak buah, kakarak si kolonel naik jadi jenderal bintang hiji orang Boyolali, dasa Boyolali ngaku, masih eta mah ngaku. Tapi kuring kena kan bintang 4, mantan kais lain balik ke Sunda, nanya acan, jadi hati atuh. Tah, manawi gitunya, Pak Bupati biasa silaturahmi ngobrol, saya lah orang raos lang Kang Ade Supandi, eta anu katilu panginten usulan tisim kuring mah perkawis tata ruang kan. Tata ruang itu kan pumargi seueur situ semisal tadi didugikeun di urang teh. Utami nama nyangkut kana budaya kan. Dina tata ruang ieu teh ulah tinggal pabalata pasoleng kerahna eta di Lembang. Dugikeun ka padat kitu, saya tata ruang mah tos pasikeun teh kana orang ahli budaya we da are orang adatna tangsa leuwih apa gunungna nu mana, misalnya seke cai-caina aya di mana, pasikeun itu apa. Sekarang diatur tata ruangnya nu jelas nu paling mana Dalembang tersebut tepat orang lingkungan gitunya mangkaning orang Sunda mah paling ajen pisan karena alam teh kana lingkungan manawi lah Pak Bupati penginten biasa wilahan-wilahan anu manawe nu kenging dibangun puncelut tos ayeuna teh nya eta kumargi ya kebijakan anu tika bungkur kan lebih ke kabeh mah bukan tinggal kan sepuluh mah mun ayeuna aya di wilayah Bandung Barat kumaha keur TLST didinya nyen kuburan ning ratong payu dikuburkeun di pemakaman di dinya dia tong ngabarangun deui di daerah Bandung Barat di Puncelut ke daerah Pasahan sakitu painten ti simpereun tapi kada pun sekali mukadimah ngiringan kanu ti payun anu dipihormat Bapak Bupati Bandung Barat Kang Yasgi Kurniawan, anu dipihormat Bapak Kadis, Bapak Sekdis, oge jajaran Dinas Pariwisata dan Budaya yang anu sami ku pribadi dipihormat Kang Opi, oge Bapak Dewan Kebudayaan, anu sami ku pribadi dipihormat oge kesepuhan sadayana para tokoh budayawan dan wisata anu sami ku pribadi dipihormat. Saya akan dilajengkeun kana barang penta Kang Opik urang isi lagu doa gumargi judul ieu pertemuan teh doa nyata silaturahmi mudah-mudahan urang sadayana dipanjangkeun yuswa oge diberkahkeun rezeki amin ya rabbal alamin. Terus kata anu kadua diskusi hartosna bermuajahah mudah-mudahan bermuajahah urang ieu ngajadikeun sababiah kana lungsurna rahmat Allah amin ya rabbal alamin. Terus doaan nomor katilu satakan barang penta itu Kang Opik Pak Bupati diisi lagu doa nomor katilu pribados para kanca ngiring bela sungkawa kanggo Kang Hengki anu dina dinten Senin kamari ayahanda beliau ngatunkeun mudah-mudahan Bapak Leo Medi Purwanto bin Bapak Medi Soekarno mudah-mudahan anjeunna janten ahli surga amin ya rabbal alamin diberkati siril Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin pribados kalebet tina komunitas Jupel harus Jupel teh juru pelihara cagar budaya kalaresan di wilayah Pribados di selatan kalebet teh nyata sok aya di wisata religi termasuk penting karena budaya oge sareng kana wisata Pak Bupati oleh Pak Kadis di Kabitan di Ciamplas di pelidinya nyonong makom karomah waliullah nyaeta Syekh Eyang Ibrahim anu kalarasan eyangna Pasekdis teras ka dijunukna oge eyang dalam sapai teras ka peliduna ka ujung Bandung Barat aya Mama Ilyas teras anu kabri digali kalarasan di Desa Pribados di Desa Girimukti aya makom karomah Mbah Boyi. Nah, kanggo Pribados kanggo ningkatkeun situs cagar budaya sapertos neme saena gitu ya Mas. Saena kanggo Bapak Kadis oge reng-rengan teu kenging mu ngajadikeun hungkul
ya jadikan ieu situs cagar budaya ieu kanggo kapayuna ka Bapak Kades Engal upami tiasa mah di sumpingan tempat-tempat jaroh neme nomor kahiji tujuanana jaroh berdoa kanggo Bandung Barat supaya kami berkah. Terus nomor kedua Bapak Kadis tiasa milari naon wae bereun kanggo ieu makom kan gitu. Cek Pak Kadis ieu mah kurang ieu ya Bapak Kuncen ya kirang ieu engke Pak Kadis bade masihan naon mah kumaha Pak Kadis. Jadi engke pangikeun barang pasti anu realistis teh kumaha mutang Pak Kadis kan gitu. Tapi Pak Kadis mah tiasa masihan upami Bapak Kadis teu milari tempat eta kan gitu. Jadi di awal kan gitu bisi kabarohong kan dina eta dina erabena. Kan gitu Pak Kadis mah aya mah ukur perlu lampu unggul 5 watt. Biasa Pak Kadis mah masih aja. Jadi eta anu marga hiji mengingatkan bahwa jurul kubur fa innaha tadzkiratul maut. Tadzkiratul akhirah. Ketika kita jarah ke kuburan, apalagi ke makam waliullah, itu insya Allah akan mengingat-ingat kita terhadap nanti meninggalkan gitu Pak Kadis. Saya tahu itu permintaan Nabi mah, jadi diayakeun kalau Pak Kadis diayakeun silat STB-nya, STB silaturahmi cagar budaya biasa diagendakeun jaroh ka makom-makom waliullah anu aya di Bandung Barat, wabil khusus anu aya di wilayah selatan Bandung Barat. Di kawasan Gaduh ke Desa Bumi Ageng 62% turis mancanagara nu hoyong sumping ka urang teh ninggal ka desa Pak Ustad. Terus bosan lah di hotel mewah, tuang, ke pantai, ke mana gitu. 62% turis. Urang kan potensial Bandung Barat teh. Kumaha cara ngawingkeun di tempat biasa seperti di Sumatera Barat. Turis di Sumatera Barat kan biasa 4-5 dinten, ada orang atas posen. Bung Patarosan, nah ku seueurna tempat wisata di urang, kalebet di Lembang, ngaraharjakeun seniman budayawan teu. Eta kurang demutan teh. Ulah mau ngaraharjakeun para pengembang sareng pemodal. Pariwisata tanpa kesenian, sesi kuring, mau teu jalan. Cuma saya kadang-kadang prihatin Pak, masuk ke sebuah hotel, ada yang kecapi di pojok, seperti tidak dihargai dengan honor satu malam 50.000 itu seperti tidak dihargai. Gitu. Banyak potensi yang ada di Bandung Barat, alamnya, kulinernya, adat istiadat, keramah tamahan penduduknya, tempat-tempat wisata, atraksi yang bisa dikemas untuk menghidupi bagaimana supaya seniman dan budayawan ini raharja. Seperti saya waktu saya kanggo anu ngejengkeun patarosannya biasa ayo kegampilkan biasa di WA ka Pak Kadis pasti nomor teleponnya usul-usul saran-saran. Sapuknya waktu saya gitu. Ya ini Kang Dina ini, Pak Bupati, dulu yang dengan saya bersama-sama ke Senayan, waktu Bahasa Sunda dihina oleh Arteria Dahlan. Beliau yang mempopulerkan orang Sunda mah cicing dihina teh, tapi bari ngarakit bom. Cicing orang teh gitu kan. Memang kita pada kejadian orang Sunda kan selalu jadi nomor 2. Kita kalah dengan etnis lain. Pak Umar pernah jadi wakil presiden. Pananan pernah menjadi Wakapolri. Kenapa Pananan jadi Wakapolri? Dia orang Purwakarta. Kalau orang Purwokerto pasti Kapolri. Ya, nih. Saya 12 tahun Pak Bupati menjadi Persib, pengurus Persib susah saya menjadi juara Persib. Tapi baru 2 tahun menjadi ketua pesulap Bandung, saya udah jadi juara di Asia. Hijilah Pak Didano gampilnya. Yang gampil lah. Bukan. Punten. Nah, saya mau bertanya kepada bapak-bapak. Seandainya kita punya uang 100.000 mau beli apa? 100 jangan naon. Rokok, pulsa, naon. Bisa membangun pusat kebudayaan Bandung Barat. Bisa membawa
ratusan orang berumroh gitu kan. Karena kalau kita ditiup gini, ini bukan uang, ini kan ATM, unlimited ya. Jadi begitu, Kang Dita, saya dinakenana kena suap. Sebagai penutup, 174 triliun. Makanya mungkin Pak Bupati jangan membuat perda orang Bandung Barat ini dilarang membeli rokok ketengan, ya. Bebas lah, masyarakat pada buku coba. Dan rokok itu bukan, saya perokok. Karena fungsi rokok itu menurut kesehatan itu untuk menghangatkan paru-paru. Kalau paru-paru kita tidak dihangatkan, kita paru-paru basah. Rokok bukan membunuhmu, tanya Pak Ustadz. Yang merokok itu tidak akan ditanya oleh malaikat munkar nakir. Yakin? Apa masih hirup? Aduh, mungkin maut mah ditaruh gitu. Ada 20 orang turis ke Bali, yang 10 orang perokok berat, yang 10 orang tidak merokok. Naik ke hotel lantai 10. Yang perokok berat itu kan ingin merokok, tidak boleh, turun. Nyebrang ke jalan. Yang 10 orang. Tiba-tiba hotelnya dibom, hancur. Yang meninggal itu yang tidak merokok. Jadi merokok itu menyelamatkanmu. Silakan kepada rekan-rekan yang memberikan penghargaan, Tabis Katinen ke Pak Bupati. Mangga Kang. Pak Bupati, Tabis Katinen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Romo Pras dari Patriot Siliwangi Sejati. Wangsit Siliwangi, sing sawae anu ngagunakeun garan Siliwangi, atawa ngarasa jadi sekeseler Siliwangi, manehna bakal nanjung hirupna, bakal mulia gumelarna, kawangikeun sabuana panca tengah. Lamun manehna jujur, singatria, teunung, gumati kasileutik, nyaah karakyat, sarta wibawa kasasama. Sabalikna hirupna moal panggih jeung kasenangan, bakalara balangsak saeuneungna lamun ingkar tina patokan anu jadi. Barang siapa yang menggunakan nama Siliwangi atau menjadi keluarga Siliwangi, maka dia akan berhasil hidupnya, akan mulia gelarnya di dunia, asal dia memiliki sikap yang jujur, kesatria, tangguh, memperhatikan yang kecil, sayang kepada mereka, serta berwibawa terhadap sesama. Sebaliknya hidupnya tidak akan mendapatkan kesenangan, bahkan akan menderita selamanya bila ingkar dari ketentuan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kanggo Pak. Sebagai penutup, coba rekan-rekan melihat di sebelah kiri saya, itu ada lambang Garuda. Ya. Saya bertanya, kenapa burung Garuda itu terlihat gagah? Kenapa? Kenapa burung Garuda terlihat gagah? Karena negara orang merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45. 17 jangjangna, 8 buntutna, 45 buluna. Bayangkan lamun negara orang merdeka tanggal 2 Januari, papatong. Ya, papatong. Jadi terima kasih Pak Bupati, Pak Kadis, dan rekan-rekan semua. Mohon maaf kalau rekan-rekan yang sudah punya gagasan, usul, syarat disampaikan tidak berkesempatan. Lain kali mungkin Pak Bupati akan sering. Kopi break ya, kopi break ya. Ya. 87% laki-laki senang minum kopi. 87%. 13% senang minum air susu.
Kenapa bapak-bapak senang minum kopi? Karena kopi tararayun. Bener nggak capruk ya. Abdi pamit telat sanggup ya. Nggak capruk. Aduh non, saya lupa tidak memperkenalkan nama lengkap. Nama saya Taufik. Di depannya ada huruf W1, di belakangnya ada huruf W4. W Taufik, W. Panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presi,